Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Puspitasari, BP 17230038, yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inflasi ROE dan Cam Beta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian yaitu perkembangan ekonomi dalam suatu negara sangat berpengaruh kemajuan dan perkembangan negara tersebut, khususnya dalam bidang perekonomian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya industri. Industri adalah semua bentuk kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan dan menjadi penopang perekonomian negara. Juga dengan hadirnya industri tentunya akan meningkatkan pendapatan negara pada umumnya, yaitu pada industri tekstil dan garmen. Basalam et al. Tahun 2017, expected return adalah retur yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return expectation sifatnya belum terjadi. Seorang investor dihadapkan dengan ketidakpastian antara return yang diperoleh dengan risiko yang dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya. Sehingga dikatakan adanya hubungan positif antara return expectation dengan risiko. Semakin tinggi return expectation, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung. Suryani dan Sudiarta tahun 2018, retur saham adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil dari aktivitas investasi. Tumunggoro et al. Tahun 2017, tidak semua perusahaan dapat memberikan retur saham sesuai dengan yang diharapkan oleh para investor. Untuk itu, para investor sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi keuangan pada perusahaan-perusahaan tersebut dan menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk melakukan untuk mereka investasikan ataupun tidak. Kriteria yang ditentukan investor bermacam-macam. Ada yang melihat dari prospek perusahaan tersebut dalam hal kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan sebuah laba dalam kegiatan berbisnis atau dalam kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Menurut Tajulu dan Puspitasari tahun 2019, retur dapat diestimasi dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan capital asset pricing modal atau CAM. CAM mencoba untuk menganalisis hubungan antara risiko dan retur. Dalam risiko sistematis menjadi variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan itu terjadi populasi dan sampel yang penulis gunakan pada perusahaan manufaktur. Periode penelitian pada tahun 2017 sampai tahun 2019, variabel-variabel yang penulis angkat seperti retur saham sebagai variabel bebas dan pengaruh inflasi ROE dan Cam Beta sebagai variabel terikat. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi ROE terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh Cam Beta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh inflasi ROE dan Cam Beta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh inflasi ROE terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, menguji menganalisis pengaruh Cam Beta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh inflasi ROE dan CAM beta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hubungan inflasi ROE dan CAM beta dengan tingkat retur saham perusahaan dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang kelima atau yang terakhir, sistematika penulis. Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, di mana tiap-tiap bab memiliki hubungan dengan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran jelas, berikut ini akan ada uraian mengenai sistematik pembahasan laporan akhir secara singkat, yaitu yang pertama bab 1 atau pendahuluan, yang kedua bab 2 tujuan pustaka, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian, yang keempat bab hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima bab 5 kesimpulan dan saran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.